Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena. Gas. Bab 1343 Jifei yang tidak normal. Halo, Tuan Li. Si Bin membungkuk dalam-dalam kepada Jifei dan Li Ruoxi dengan ekspresi gembira di wajahnya. Itulah yang mengembangkan kegembiraan tulus di hati Anda, dan senyum Anda lebih seperti sinar matahari. Jifei sangat senang melihat si Bin kini tampak lebih baik. Setelah benar-benar lepas dari bayang-bayang Han Lu, ia menepuk bahunya dan berkata, lumayan. Si Bin juga senang ketika mendengar pujian Jifei. Selama kurun waktu tersebut, ia mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya untuk bekerja, terus-menerus membuat dirinya mati rasa, merasakan kebahagiaan dalam kepuasan, dan berangsur-angsur membaik. Malaikat Julie melangkah maju dan memeluk Angel erat. Angel menanggapi dengan senyuman dan pelukan. Julie sudah melepaskannya dan memeluk Li Ruoxi lagi. Ruoxi, coba aku sentuh perutmu untuk melihat apakah perutmu membuncit. Dia menyentuh perut Li Ruoxi dengan sangat antusias, tetapi malah membuat Li Ruoxi tersipu. Tapi aku sudah terbiasa dengan antusiasme Julie. Akhirnya, dia melepaskan Li Ruoxi dan menerkam ke arah Jifei. Jifei ingin menghindarinya, tetapi ketika dia melihat wajah Julie yang sedih, dia tidak tahan lagi. Julie mencium wajah Jifei. Meninggalkan bekas lipstik merah cerah di wajah Jifei, dia melingkarkan lengannya di leher Jifei dan bertanya dengan sangat menggoda, apakah kamu merindukanku? Jifei merasa sakit kepala. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab, terutama ketika dia memikirkan bahaya yang ada di sini malam ini. Tidak apa-apa untuk melindungi Angel dan kelima benda itu, tetapi dengan si Bin dan Julie, itu menjadi sedikit sulit. Tepat saat dia sedang berjuang, dia tiba-tiba melihat titik merah menyala di luar. Jelas dia sangat gugup, tetapi hati Jifei menegang, karena ada penembak jitu. Jadi aku memutuskan, mengapa aku merindukanmu? Suaranya dingin dan tanpa emosi. Dahi, Julie bagaikan bola api yang dipadamkan Jifei. Dengan kedua tangannya melingkari leher Jifei, dia tidak tahu apakah harus melepaskannya atau tidak. Jadi dia hanya berdiri di sana dalam posisi yang sangat canggung. Li Ruoxi buru-buru melangkah maju dan memegang tangan Julie. Jangan dianggap serius. Dia sedang marah pada Du Longguo sekarang dan sedang dalam suasana hati yang buruk. Siapa Du Longguo? Julie pun marah besar dan menoleh ke sekelilingnya, berusaha mencari siapa yang dapat melampiaskan amarahnya. Dia bahkan tidak mendengarkan perkenalan diri Du Longguo tadi, dan hanya memperhatikan Jifei. Si Bin juga menatap Du Longguo, apakah kamu membuat tuan kami marah? Nada suaranya kasar dan penuh kemarahan. Du Longguo merasa tidak nyaman ketika mendengar ini. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah dewa kekayaan, dan barang-barangnya dapat dilelang ke langit, jadi dia tidak berani menyinggung perasaannya. Dia segera memaksakan senyum dan menatap si Bin. Orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia benar-benar mengatakan bahwa wanita ini adalah ketua grup Li. Bukankah dia sengaja mengolok-olokmu? Dia tahu bahwa ketua grup Li saat ini adalah si Bin. Jadi dia sengaja menyebutkan masalah ini dan menyatakan kemarahannya, dengan harapan dapat menggerakkan si Bin. Namun, bukankah dia ketua? Si Bin masih lembut dan sopan, tetapi dia tampak sangat marah. Du Longguo bingung, tetapi segera berkata, bukankah Anda ketua grup Li? Banyak orang menunjukkan pandangan yang sama. Siapa nama belakang grup Li? Si Bin bertanya dengan dingin. Mendesis, semua orang menarik napas dan tiba-tiba teringat bahwa ketika si Bin memandang Li Ruoxi tadi, dia memanggilnya, halo, Tuan Li. Mungkinkah itu, Tuan Li?
Menurut Anda bagaimana kita harus menangani masalah ini? Si Bin menoleh ke arah Li Ruoxi dengan pandangan penuh tanya. Li Ruoxi tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Ji Fei. Du Longguo dan yang lainnya kini tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan hari ini. Pelaku sebenarnya ternyata adalah Ji Fei, pria yang mereka kira sebagai pengawal dan sama sekali tidak mereka sukai. Banyak mata orang mulai berubah ketika mereka melihat Ji Fei, dan mereka mulai menjadi gugup. Ji Fei ingin mengumumkan akhir sekarang juga, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana umpannya belum berhasil dan pihak lain belum muncul, dia mengangkat alisnya dan berkata, "Lupakan saja, donasi amal akan dilanjutkan malam ini." Panggilan, semua orang menghela napas lega. Mereka benar-benar takut Ji Fei akan mengumumkan akhir ceritanya. Karena banyak orang ingin melihat betapa istimewanya kelima pameran legendaris tersebut, dan mereka juga ingin memanfaatkan pertemuan ini untuk mencari kesempatan lebih dekat dengan Angel. Jadi mereka sangat gembira mendengar Ji Fei setuju untuk melanjutkan. Si Bin menahan amarahnya dan menatap Ji Fei, meminta instruksi. Ji Fei menatap Si Bin dan Zuli. "Malam ini aku dan Ruoxi akan mengurus semuanya di sini. Kalian pergi saja." Si Bin tidak banyak berpikir dan langsung mengangguk, "Ya, Tuan." Sebaliknya, Juli sedikit tidak senang. Tepat saat dia hendak berbicara, Ji Fei sudah berbicara. "Pergilah ke Feitang Mansion untuk menemukan Huo Lei dan Seng Lingyun, dan tinggallah di sana dengan jujur." Semua kata-kata Juli selanjutnya ditekan oleh Ji Fei. Li Ruoxi menatap Ji Fei yang tampak sangat bertekad. "Ingat, jika kamu tidak mendengarkan, jangan datang kepadaku lain kali." Ji Fei mengancam Juli lagi. Juli sangat tertekan. Dia tidak tahu bahwa Ji Fei melihat penembak jitu itu. Dan dia tidak tahu bahwa Ji Fei melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Berpikir bahwa cintanya tidak berbalas dan tidak berhasil, dia menghentakkan kakinya dan menatap tajam ke arah Ji Fei. Dasar pria bau yang tidak berperasaan. Dibandingkan dengan wanita lain, Juli mengungkapkan cintanya secara lebih langsung dan lugas. Sekarang dia tidak tahu mengapa Ji Fei begitu kejam padanya, jadi dia sangat marah. Si Bin, bawa dia ke rumah Fei Tang dan katakan pada Qin Xing San, kalau Zuli berani melawan, pukul saja dia sampai pingsan. Ji Fei, kamu, semakin Juli mendengarkan, semakin marah dia hampir kehilangan kesabarannya, tetapi Ji Fei melangkah maju dan menjatuhkannya. Si Bin buru-buru mendukungnya. Ada kebingungan di matanya saat dia menatap Ji Fei. Ini adalah pertama kalinya Ji Fei bersikap begitu tegas. Namun dia segera mengangguk, "Jangan khawatir, Tuan." Membawa Juli pergi. Semua orang di tempat kejadian memandang Ji Fei dengan rasa kagum yang lebih besar. "Tahukah kau, Juli jelas menyukainya dan bahkan menciumnya." Akibatnya, ketika Ji Fei menyerang Juli, dia sama sekali tidak memiliki emosi dan sangat lugas. Pria ini mesum. Li Ruoxi dan Angel saling berpandangan, dan keduanya bisa melihat ada yang salah di mata mereka. Ji Fei selalu memandang Juli secara berbeda. Bagaimanapun, wanita ini telah mencintainya secara diam-diam selama 3 tahun. Dan dia bahkan mengkhianati orang tuanya dan masyarakat Tianmen untuk membantu Ji Fei. Ji Fei selalu sangat memanjakannya, tetapi dia tidak menerimanya. Tapi kali ini, perlakuan kasar Ji Fei benar-benar tidak biasa. Kedua wanita itu tidak mengatakan apa-apa, namun mereka mengikuti Ji Fei dan bersikap sangat rendah hati. Adapun Du Longguo dan yang lainnya, mereka mulai gugup setelah ditampar satu persatu. Mereka bahkan tidak berani masuk ke dalam lift ketika Ji Fei dan 3 orang lainnya masuk, dan memilih untuk naik lift lain sebagai gantinya. Jika sesuatu terjadi malam ini, Ruoxi, kamu akan bertanggung jawab untuk melindungi Angel dan 5 benda di tempat kejadian.
Jika kamu tidak bisa mengurus keduanya, melindungi Angel adalah yang utama. Ji Fei menatap Li Ruoxi dan berkata dengan serius. Apakah ada yang salah? Kedua wanita itu bertanya bersamaan. Jangan khawatir, lakukan saja apa yang kukatakan. Lalu jangan khawatirkan aku, dimanapun aku berada, jangan khawatirkan aku. Kedua wanita itu sedikit gugup. Ini adalah pertama kalinya Ji Fei begitu serius. Tetapi mereka tetap mengangguk pada saat yang sama. Ji Fei merasa sangat gelisah saat ini. Bab 1344, Menghitung Wu Tianze. Ji Fei sangat menyadari pengerahan pihak lain, tetapi ketika Julie tidak datang, dia tidak terlalu peduli. Namun, ketika Julie tiba tadi, dia tiba-tiba merasakan napas yang familiar. Dan dia langsung tahu bahwa pihak lain itu adalah kaki tangan orang yang menculik Julie tahun itu. Setelah menyelamatkan Julie, dia melakukannya secara kebetulan, atau lebih tepatnya, dia mencuri sesuatu. Dia hanya memperlakukan para penculik sebagai penculik. Dia tidak menyelidiki siapa yang menculik Julie. Dia juga tidak menyelidiki masalah itu dengan saksama pada saat itu dan membiarkannya begitu saja. Namun, saat dia melihat Julie muncul, jelas ada titik merah senapan runduk melintas di tanah. Jelas bahwa pihak lain sangat bersemangat karena dia melihat Julie dan memikirkan sesuatu, dan secara tidak sengaja mengungkapkannya. Ini juga alasan mengapa dia harus mengusir Julie. Ketika mereka bertiga keluar dari lift, kedua wanita itu sangat berhati-hati. Meskipun Ji Fei tampak santai, dia juga jelas sangat waspada. Tetapi saya segera merasa lega karena tempat kejadian aman. Tenang saja, aku akan memperingatkanmu jika ada bahaya. Ji Fei menepuk-nepuk kedua wanita itu, dan saat kekuatan dalam dirinya merasuki mereka, mereka semua pun menjadi rileks. Ji Fei dan teman-temannya baru saja keluar dari lift ketika Du Longguo dan yang lainnya menyusul mereka. Sekarang saya mulai benar-benar menghormati Ji Fei. Ji Fei mendengar langkah kaki mereka yang cemas dan tiba-tiba berhenti. Du Longguo begitu ketakutan hingga dia menginjak rem mendadak dan orang di belakangnya hampir menjatuhkannya. Du Longguo segera menatap Ji Fei sambil tersenyum. Tuan, silakan masuk. Ji Fei mengangguk. Du Longguo, kamu mengundang semua selebriti ke pertemuan donasi amal hari ini, kan? Du Longguo tidak mengerti apa maksud Ji Fei, tetapi dia segera mengangguk, mereka semua bintang. Oh, bolehkah selebriti membawa keluarganya? Du Longguo bahkan lebih bingung lagi, tetapi dia mengira bahwa banyak selebriti adalah anggota keluarga, dan mereka yang bukan anggota keluarga pada umumnya tidak dibawa. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada anggota keluarga. Lalu apa yang dilakukan Wu Tianze di sini? Ji Fei menatap langsung ke arah Wu Tianze di belakang kerumunan. Karena dia tahu bahwa dia sedang berkomplot melawan dua orang yang dipamerkannya, dia mulai mencari Wu Tianze begitu dia masuk, dan dia telah menemukannya. Dia hanya tidak mengatakannya sebelumnya karena dia ingin melihat apakah Wu Tianze akan melompat-lompat. Sekarang dia sangat jujur. Ji Fei secara alami akan membuatnya tidak jujur. Baru saja, Du Longguo dan yang lainnya naik lift. Wu Tianze adalah orang pertama yang naik lift karena statusnya yang mulia. Jadi meskipun dia yang terakhir keluar, Ji Fei masih melihatnya dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Wu Tianze yang selama ini mengira Ji Fei tidak melihatnya, tiba-tiba mendengar pertanyaan Ji Fei dan tampak gugup. Sebelum dia bertemu Ji Fei, dia masih sangat bangga dan bahkan merasakan suatu prestasi karena telah merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Ji Fei. Tetapi ketika dia benar-benar menghadapi Ji Fei, dia benar-benar takut. Karena Ji Fei selalu memberinya perasaan tegang dan takut yang tidak dapat dijelaskan. Terutama saat dia melihat Si Bin begitu hormat pada Ji Fei,
dia menjadi semakin takut. Adapun masalah pembunuhan keluarga Wu, itu bahkan lebih menakutkan. Semua orang memandang Wu Tianze, bertanya-tanya bagaimana dia akan menanggapinya. Wu Tianze merasakan tatapan semua orang dan merasa sedikit malu. Dia tidak punya pilihan selain berdiri. Namun setelah apa yang terjadi di Beihai, dia tidak berani berdiri. Terjebak di antara batu dan tempat yang keras, dia berada di ambang kehancuran dan karena itu menjadi sangat marah. Namun, dia tidak berdaya karena rasa takut alaminya terhadap Ji Fei. Tepat saat dia tidak tahu bagaimana harus menjawab, Ji Fei tiba-tiba berbalik dan berjalan ke Wu Tianze, mengangkat tangannya dan menepuk bahu Wu Tianze. Wu Tianze begitu takut hingga dia hendak berteriak, tetapi Ji Fei sudah terlebih dahulu memeluk bahunya, bagaikan dua saudara baik yang saling berpelukan. Ji Fei memandang semua orang dan berkata, "Tahukah Anda bahwa kita sedang mendirikan Yayasan Warisan Budaya dan menyuntikkan 120 miliar yuan?" Semua orang tidak mengerti mengapa Ji Fei berkata demikian. Tetapi mereka langsung tersenyum dan mengangguk. "Aku tahu." "Tahukah kamu siapa yang memberi uang ini?" Ji Fei terus bertanya. Dia bahkan sengaja memeluk bahu Wu Tianze dengan erat. Wu Tianze sangat bingung saat itu hingga ia merasa ingin muntah darah. Memikirkan uang itu, ia merasa sangat sedih hingga ingin bunuh diri. Ia telah ditipu begitu banyak oleh Ji Fei, tetapi sekarang ia telah membuat namanya terkenal. Dong Lan merasa cemas dan khawatir Wu Tianze akan marah, jadi dia segera mengedipkan mata pada Wu Tianze. Wu Tianze menenangkan diri dan memikirkan tentang gambar pegunungan hijau dan bulan cerah, dan Jenderal Giok, karya Xiang Yu. Itu sepadan. Ji Fei tidak menyangka Wu Tianze bisa menahan diri. Sudut mulutnya melengkung ke atas, sengaja memprovokasi, menatap semua orang dan berkata dengan keras, "Itu uang yang diberikan oleh Tuan Wu Tianze yang cantik kepadaku." Ledakan, semua orang merasa seperti disambar petir. Mereka semua menatap Wu Tianze dengan ekspresi terkejut dan kaget di wajah mereka. Bagaimana keluarga Wu bisa memberikan uang kepada Ji Fei? Beberapa dari mereka tahu tentang kebencian antara Ji Fei dan keluarga Wu. Bagaimanapun, Wu Ziliang dan Wu Ziguo keduanya dibunuh oleh Ji Fei. Pada saat ini, semua orang memandang Wu Tianze, ingin tahu jawabannya. Hati Wu Tianze sudah kacau. Demi menghindari konflik dengan Ji Fei, dia memaksakan senyum dan berkata, "Benar sekali, uang itu diberikan kepada Tuan Ji oleh keluarga Wu kita." Hehe, setelah berkata demikian, dia tertawa terbahak-bahak dengan cara yang sangat canggung. Namun tersenyum lebih jelek daripada menangis. Namun, Ji Fei tampaknya tidak memperhatikan, dan melanjutkan, "Tuan Wu, Anda lihat, saya menyumbangkan semua uang yang Anda berikan kepada saya ke Yayasan Warisan Budaya. Mereka sedang menyelenggarakan acara amal hari ini. Bukankah Anda seharusnya menyumbangkan sedikit lagi?" Ketika Wu Tianze mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir membeku. Dia tidak ingin menyumbangkan uang dan hanya ingin menggelengkan kepalanya. Namun Ji Fei buru-buru berkata, "Terakhir kali aku memberikannya kepadaku secara pribadi. Aku dapat memberikan 120 miliar. Kali ini aku menyumbangkannya ke Yayasan Warisan Budaya. Ini akan menguntungkan generasi mendatang, mempromosikan tradisi budaya negeri naga, dan membuat negeri naga." Tuan Wu siap menyumbangkan 10 miliar. Dong Lan berbicara lebih dulu. Ketika Wu Tianze mendengar Dong Lan mengatakan 10 miliar, dia berseru kaget dan wajahnya berubah hijau. Dia tidak memikirkannya. Namun, Dong Lan terus berkedip ke arah Wu Tianze. Wu Tianze juga langsung tersadar, jika dia terus seperti yang dikatakan Ji Fei, akan sulit untuk mengatakan berapa banyak yang akan dia sumbangkan.
Sebaliknya, Donglan langsung mengatakan bahwa sumbangan sebesar 10 miliar yuan akan menjadi hal yang baik. Saya pikirkan lagi kedua barang itu, yang nilainya paling sedikit 150 miliar, jadi saya tetap untung. Akhirnya tertahan, ya, saya siap menyumbangkan 10 miliar. Du Longguo sangat pintar, dia bisa melihat bahwa Wu Tianze sangat tidak mau dan bahkan sangat tidak senang. Dia juga tahu bahwa Wu Tianze tidak berniat menyumbang, jadi dia langsung berkata, Tuan Wu sangat murah hati, sungguh luar biasa. Yang lain sudah bereaksi pada saat ini, dan mereka semua berkata, Tuan Wu sangat murah hati, sungguh mengagumkan. Pujian itu meredakan rasa malu Wu Tianze. Ji Fei sedikit kecewa. Awalnya dia ingin menipu Wu Tianze dan meminta sejumlah besar uang, tetapi gagal. Dia menganggap Wu Tianze sebagai pria yang didominasi oleh tubuh bagian bawahnya, dan matanya berputar. Tuan muda Wu benar-benar murah hati. Dia menepuk bahu Wu Tianze dengan ringan, dan aliran kekuatan internal memasuki tubuh Wu Tianze. Wu Tianze tidak merasakannya. Ji Fei sudah mulai menunggu pertunjukan dimulai. Tuan Ji, kumohon. Du Longguo membuka mulutnya dengan cepat. Ji Fei membawa Li Ruoxi dan Angel ke aula, bersambung.